Siapa yang setiap hari melaksanakan 12 rakaat minimal. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, perhatikan nih ya. Sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sesudah maghrib, sesudah isya, ya, sebelum subuh, fajar. Total 12 rakaat ini minimal. Memang ada 4 rakaat sebelum zuhur ada, 4 rakaat sesudah zuhur ada. Itu minimal 12 rakaat kata Nabi. Faqad bana baitan fil jannah. Jadi orang yang mengerjakan 12 rakaat ini setiap hari, dia telah membangun rumah di surga. Dia rindu. Sudah dia bangun setiap hari. Dia tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah ba'diyah. Selalu dia menjaganya. Masya Allah. Maka begitu dicabut, memang dia sudah ingin segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Makanya malaikat yang mencabutnya, mencabut dengan ringan. Wan nasyitati nashta. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan ringan, dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak keras, karena dia memang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dicabut, ya Allah, tercium harum di seantero alam semesta, di seantero langit, harum sekali. Masya Allah, harum sekali. Ini dia saudaraku rahimakumullah. Betapa indahnya orang seperti ini. Hidupnya penuh dengan keberkahan. Maka ketika dicabut nyawanya, dia tenang. Karena dia memang sudah siap untuk mati. Allahu Akbar. Saudarakumullah, Allah menceritakan ini dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti akan mati. Dan kita semua diingatkan selalu untuk kematian ini. Makanya kita diajarkan agar kita selalu ziarah kubur. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Aku dulunya melarang kalian untuk ziarah kubur karena dulu dikhawatirkan, karena iman para sahabat masih di awal-awal, takut nanti dianggap kuburan keramat lalu minta-minta kuburan. Enggak. Nabi setelah itu, setelah melihat sahabat sudah kuat imannya, sudah paham tentang akidah, tentang iman, kata Nabi, silahkan kamu ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukum fil akhirah. Tudzakirukum bil akhirah. Dia mengingatkan kamu kepada akhirat. Dengan ziarah kubur, ingat akhirat. Assalamualaikum wa rahmatullahi minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Aku akan menyusul kamu. Aku akan menyusul kamu. Ini pemandangan yang mengingatkan kita sehingga tidak terlena dengan dunia. Sehingga kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Begitulah kita diingat tentang kematian. Makanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kafal mautu wa'idhan. Cukuplah kematian sebagai pengingat. Cukuplah kematian sebagai pengingat. Saudarakumullah, bagaimana caranya supaya kita husnul khotimah? Pertama, jadikan hidup kita ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua ibadah. Orang yang menjadikan hidupnya ibadah, pasti dia tidak akan berbuat dosa. Ketika dia bekerja di kantor, dia tidak akan mengambil yang haram. Pandangannya tidak akan dipandangkan kepada wanita yang bukan mahram. Pandangannya tidak akan digunakan untuk melihat yang Allah haramkan. Karena hidupnya untuk ibadah. Tangannya tidak akan digunakan untuk menyentuh, menulis hal-hal yang Allah haramkan. Ibadah. Kakinya tidak akan digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat dosa. Ibadah. Maka ikrar yang dia ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjadi penguat dirinya untuk selalu konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara istiqamah. Ketika dia hidupnya untuk ibadah 24 jam, tidurnya ibadah, bangunnya ibadah, makannya ibadah, maka ketika dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua hidupnya ibadah.
maka tidak ada yang sia-sia dalam hidupnya. Dia pamit ke istrinya pagi-pagi, aku akan kantor untuk mencari nafkah. Maka dia pulang membawa nafkah yang halal. Karena dia tahu aku sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjaga hatinya, menjaga jiwanya, menjaga hidupnya jangan sampai berlumur dosa. Dia pulang ke rumahnya dengan penuh cerah ceria. Istrinya menyambutnya dengan bahagia. Karena dia tidak pernah memandang yang lain. Yang paling cantik di depannya hanyalah sang istri. Hidupku untuk ibadah. Di rumahnya bersama keluarganya beribadah. Masya Allah, istri memuliakannya. Anak memuliakannya. Dia berbuat baik kepada keluarganya. Dan dia memberikan terbaik untuk keluarganya. Begitulah ketika dia meninggal dunia dalam keadaan bersih seperti ini, maka dia menjadi pribadi yang husnul khatimah. Karena semua hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah orang yang selalu menjadikan visi hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak pernah menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Begitulah dia pribadi yang istiqamah. Yang kedua, jangan lepas hidup kita dari zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa kita adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Perhatikan, hendaklah berzikir selalu, setiap saat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia selalu berzikir kepada Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jangan lepas lidah ini mengucapkan tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfirullahal azim. Ini tasbih yang Nabi sukai setiap saat. Pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggikan Allah. Allah yang maha tinggi. Kita semua siapa? Kita tidak punya apa-apa. Kita hanyalah miliknya. Dan kita semua akan kembali kepadanya. Kita hanya membutuhkannya. Dan kewajiban kita hendaklah berzikir kepada Allah. Jangan menjadikan yang kita sebut selalu hanya masalah harta, masalah uang, masalah kepentingan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sebut nama Allah. Bangun pagi berzikir. Sungguh saudara rahimakumullah, Imam An-Nawawi pernah mengumpulkan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.